Pengadilan Tinggi, Hakim ad hoc yang saya hormati, yang saya banggakan, para Pak Panitera, Pak Sekretaris, seluruh pejabat struktural fungsional pada Pengadilan Tinggi, juga para ketua negeri, wakil ketua Pengadilan Negeri, dan seluruh hakim pada Pengadilan Negeri PT Banda Aceh, serta seluruh pejabat struktural fungsional dan karyawan-karyawati yang saya banggakan. Mari kita bersama-sama untuk melaksanakan sosialisasi Perma 789 tahun 2016 dan maklumat pelayanan tahun 2017 Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Saya akan menyampaikan materi ini sepenuhnya diambil dari Perma. Ya, jadi nggak bisa ditayang, Mas? Bisa ditayang nggak, Mas? Materi. Mas Sigit? Bisa ya? Kita mulai. Perma nomor 7 tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja hakim. Ada 12 poin yang saya tulis untuk Perma ini. Nomor 7. Dari sisi pengertian. 1. Pengertian disiplin kerja hakim adalah kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan. Ada 2 inti, mentaati dan menghindari. Jadi ada 2 hal, kalau di bahasa agama itu melaksanakan perintah menjauhi larangan. Rata-rata begitu kalau Ustaz. Kalau di Perma ini mentaati kewajiban dan menghindari larangan. Dari sisi sanksi, hukumannya melanggar disiplin kerja. Sanksi di sini pengertiannya adalah hukuman yang dijatuhkan karena melanggar disiplin kerja, bukan di luar masalah disiplin kerja. 3. Hakim wajib mematuhi ketentuan mengenai disiplin kerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jadi banyak ketentuan yang harus dipatuhi mengenai disiplin kerja, termasuk PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, pegawai negeri sipil. Di situ juga sangat berat, ketentuan-ketentuan bahkan 10 hari turut-turut tanpa ada pemberitahuan tidak masuk, bisa diberhentikan tanpa hormat. Kemudian 4, pimpinan wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab terhadap dipatuhi dan dilaksananya ketentuan. Jadi kepada para pimpinan, dalam pimpinan pengadilan ada 2, ketua dan wakil ketua, baik pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri, maka kepada para pimpinan ada tanggung jawab besar, mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab terhadap dipatuhi dan dilaksanakannya ketentuan. Jadi seorang pimpinan selain tanggung jawab pada diri sendiri, juga bertanggung jawab terhadap seluruh di satker itu atas dipenuhi satu ketentuan untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Juga di sini ketentuan hari kerja dan dari Senin sampai Jumat. Jumlah akumulasi itu 37,5 ya 30 dalam 1 minggu 37 jam ya 30 menit. Jadi di sini kepada rekan-rekan siapapun yang belum memenuhi ini berarti masih ada pelanggaran-pelanggaran. Ya, kita berupaya untuk menyesuaikan, jangan sampai terjadi pelanggaran yang terlalu fatal. Saya lihat masih banyak yang harusnya kembali jam 1, tetapi sudah jam 3, setengah 3, bahkan yang lebih jadi jam 3. Nah, itu kan berarti kalau kita mengesahkan penghasilan kita, penghasilan kita kan ya 10 juta taruhlah. Untuk sahnya 10 juta itu jam kerja kita itu harus terpenuhi 1 minggunya 37 jam 30 menit. Ini mau tidak mau harus terpenuhi. Kalau tidak ya itu dari perjanjian kita dalam kenegaraan ini maupun dalam hubungannya dengan penghasilan kita untuk kehidupan nanti ya mesti ada dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang beratnya kan di situ. Dalam hal meninggalkan kantor pada jam kerja wajib mendapat izin. Ini usahakan dapat izin ya. Kalau aturannya sih harus tertulis ya untuk mengamankan semua. Kalau umpamanya ada kecelakaan di jalan
tanpa ada surat izin, bahwa yang bersangkutan ternyata keluar di jam kerja, ini ada risikonya. Tetapi kalau ada kejelasan, ya, kepastian bahwa yang bersangkutan izin, ya ini sebagai pengamanan diri sendiri sebenarnya. Ini harus kita sadari, bukan mempersulit, tetapi untuk memastikan bahwa kita itu mendapat izin keluar sekaligus mendapat proteksi dari segala aspeknya. Ini yang perlu disadari. Kadang-kadang kita berpikir sebaliknya, berat-berat sekali, merepotkan, dan harus tanda tangan, harus mohon dan sebagainya. Tetapi sebaliknya ini yang tidak disadari bahwa di situ kita mendapatkan proteksi, pengamanan. Nanti kalau ini karena sakit ditabrak, karena menjalankan tugas, ya. Kalau tentara itu jadi pahlawan, ya, rata-rata. Tapi kalau kita belum sampai ke sana. Jadi tolong disadari bahwa izin menjadi sangat penting dalam hal kita mendapat proteksi tertulis. 7. Pembinaan. Hakim yang sakit wajib mengajukan cuti sakit. Ini dari sisi pembinaannya. Jadi kita tidak boleh walaupun mungkin kalau orang sakit harus memberitahuan belakangan, ya. Sakit lebih dulu malah dicurigai. Oh, ini sakit apa ini? Kecuali sakit rutin, ya, mau operasi, mau apa yang sebelumnya sudah dikondisikan dengan dokter yang melakukan pemeriksaan, itu pasti. Tapi kalau sakit yang mendadak, ya bilang dulu kan nggak lucu juga, ini harus dipikir juga. 8. Hakim yang tidak masuk kerja 3 kali dalam 1 bulan dipanggil untuk didengar keterangannya. Ini 3 kali dalam 1 bulan yang tanpa pemberitahuan untuk dipanggil. Jadi bukan 3 kali berturut-turut. 3 kali, mamanya minggu pertama sekali, minggu kedua sekali, minggu ketiga sekali, tanpa ada kejelasan. Ini perlu dipanggil. Ini otomatis ya kepada Pak Wakil terutama untuk selalu mengawasi kepada rekan-rekan hakim untuk kira-kira jika ada pelanggaran untuk dipanggil. Termasuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Nah, di sini kan kita seluruh pengadilan kita wajibkan untuk mendengarkan sosialisasi perma ini, mengingat apa? Belakangan ini kita juga dirundung malang yang luar biasa yang berakibat pada kita juga itu. Maka kita untuk mencegah, menangkal kemungkinan terjadinya pelanggaran, kita wajib sosialisasikan. Dalam salah suatu pengadilan tinggi itu suatu saat karena ada pelanggaran oleh stafnya, yang diperiksa siapa? Yang awalnya adalah pimpinan pengadilan. Diperiksa dulu, bukan yang lain. Ditanya bagaimana dia memberikan pemahaman, internalisasi dan sosialisasi tentang Perma 789 maklumat itu kepada seluruh anggotanya. Dari sini saya terus terang ini termasuk bagaimana kita mengupayakan itu agar semua kita selamat, dijauhkan dari segala malapetaka. Kita setiap saat berdoa, jauhkan ya Allah dari segala malapetaka. Sekarang realnya malapetaka itu banyak yang sifatnya dunia. Godaan yang terbesar itu sekarang uang, ya, bukan dari setan, ya. Setan itu bukan di kuburan lagi. Lalu dulu di kuburan kita takut, Pak. Sekarang di mal-mal, ya, harus bawa uang yang banyak. Setannya banyak sekali menggoda kita juga di mal-mal. Wah, barang yang mewah, meyakinkan, indah, itu, wah, kepingin merek lagi. Waduh. Jadi ini harus kita pahami betul, ya. Ini mari kita males mau dengar sosialisasi. Tetapi justru kita males ini, dibalik itu ada sesuatu yang luar biasa bagi diri kita, lingkungan kita, keluarga kita. Coba kalau kita sudah kena, nggak ada bisa ketawa di sini, senyum duduk di sini. Paling-paling di dalam sel, dan susah itu, ya. Mau tidur nggak mungkin, gampang tidur, ya. Karena terbatas. Satu sel itu, waktu saya ketua di Pengadilan di Samarinda, LP yang isinya harusnya 400, terisi 1.200. Untuk berdiri gantian sampai di kamar mandi untuk bisa tidur. Ini luar biasa. Jadi ya sekarang dengan model RJ itu mengurangi. Tapi untuk perkara korupsi kan nggak ada dikenal RJ ini.
Kalau boleh ya, jadi masalah itu. Nanti banyak orang memanfaatkan situasi RJ. Ya. Nomor 9, KPT dan Ketua Pengadilan Negeri jika tidak mentaati ketentuan jam kerja dapat dilaporkan. Jadi kepada saya pun Ketua Pengadilan bisa dilaporkan. Tapi alhamdulillah insya Allah saya sejak dulu saya mentaati jam kerja. Ya. Sejak dulu dari putus ibu pun saya tidak pernah saya meninggalkan jam kerja. Saya kan takut sanksi jam kerja yang tidak ditaati. Sementara hasil kita tidak terpotong, paling enggak digaji pokok, itu akan berisiko. Nah, itu dalam kehidupan kemudian. Ya, itu. Jadi mari kita sadari dengan pengaturan-pengaturan ini untuk semua adalah untuk menempatkan kita pada kejujuran. Itu. Nomor 10, pelanggaran hakim. Pelanggaran di masalah pelanggaran. Hakim yang tidak mentaati ketentuan disiplin kerja dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin kerja. Ini lalu pekerja sesuai SOP, aturannya ada. Di SOP diatur masing-masing jenis pekerjaan teknis, lalu hakim selaku core business mengerjakan pekerjaan, tentu ada jam. Ya, tentuan yang harus diikuti. SOP yang diikuti dan sebagainya, itu banyak aturan. Hukum acaranya, hukum materialnya yang harus dipenuhi dalam menyidangkan sesuatu. Ada pelanggaran, ada risiko. Ke dalam soal etika. Itu. Ini banyak hal yang harus diperhatikan. Nomor 11, KPT dan KPN yang tidak mematuhi kewajiban melakukan pembinaan, pelaporan, pemeriksaan atas pelanggaran disiplin kerja dapat dijatuhi sanksi ringan. Jadi nomor 11 ini kepada Ketua Pengadilan, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri jika tidak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan terkait dengan kedisiplinan termasuk pelaporan, maka akan dapat dikenakan sanksi. Ini. Sementara jenis sanksi adalah jenis ringan, sedang, dan berat. Ini mengenai Perma nomor 7 tahun 2016. Ya. Ini Perma yang setiap saat kita harus sosialisasikan. Kita punya program yang saya sudah SK-kan untuk tahun 2023 ada 4 kali sosialisasi tiap 3 bulan sekali. Nanti pada 3 bulan kemudian Pak Wakil, ya Pak Wakil yang harus menyampaikan materi tentang sosialisasi Perma. Ya kita Zoom meeting juga kan pengadilan negeri biar apa? Mereka juga diingatkan mengenai adanya Perma yang harus ditaati. Berikutnya mungkin Pak, kalau belum pindah nih Pak Samsul Kumar, belum pindah ya Pak ya? Belum ya? Katanya mau pindah. Enggak, jangan pindah Pak. Di sini ya. Kalau Pak Wakil ini kalau enggak segera nanti pada triwulan kedua pindah nih. Ya. Sudah mau setahun itu. Jadi harus saatnya pada triwulan kedua ini Pak Wakil menyampaikan dulu sebelum pindah. Tapi bisa aja sudah pindah. Kalau terpaksa sudah pindah, ada wakil baru atau siapa ya. Gitu. Kita lanjut pada materi Perma nomor 8 tahun 2016 tentang pembinaan atasan langsung. Ini berlaku tidak hanya untuk hakim, kalau Perma tadi khusus bagi hakim. Ini bagi seluruhnya. Satu, masalah pertimbangan. Di Perma itu ada pertimbangannya. Diperlukan mekanisme pencegahan atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan perilaku aparat. Di pertimbangannya di Perma itu ada tentang pertimbangan tentang diperlukannya mekanisme tentang pencegahan dan penyimpangan pelaksanaan tugas dan perilaku aparat. Jadi pada aparatur termasuk hakim diatur di sini juga ya. 2, untuk efektivitas pencegahan penyimpangan pelaksanaan tugas dan perilaku perlu pembinaan dan pengawasan. Ini salah satu strategi, salah satu cara yang dipandang efektif menurut Perma ini adalah dilakukan suatu pembinaan dan pengawasan. Jadi fungsi pembinaan dan pengawasan dua sisi yang sangat penting. Nanti pada tanggal 20 berapa itu? 24, 25, 26, 27 ada pembinaan langsung
yang karena satker kita sebanyak 22, kita bagi 5-5, jadi 4 kepada rekan-rekan hakim tinggi untuk siap-siap untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, terutama catatan-catatan persidangan. Nanti tolong disampaikan, mungkin berita acaranya nggak lengkap, bukti-bukti tidak lengkap, dan sebagainya. Jadi setiap ada kejanggalan, setiap ada hal-hal yang kurang, tolong dicatat, kemudian disampaikan dalam acara dialog langsung. Ini sifatnya dialog sedapat mungkin, bukan monolog. Kemudian nomor 3, pembinaan dan pengawasan atasan langsung. Apa pengertiannya? Adalah pembinaan dan pengawasan pejabat struktural terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku. Jadi yang diawasi atasan struktural itu tidak hanya masalah tugas, tapi juga masalah perilaku. Kita dalam birokrasi ini selain peraturan yang sifatnya peraturan perundangan yang mengatur tugas-tugas dan kewajiban, ada yang secara tidak tertulis, masalah etika. Ya, masalah etika ini wajib dipenuhi oleh kita semua. Bagaimana kita bersopan santun, berperilaku yang patut, layak terhadap bawahan, terhadap atasan, terhadap sesama, ya, itu dalam perilaku sosial kita. Kemudian nomor 4, selain itu juga terdapat pengawasan melekat, pengawasan fungsional. Ini, jadi pengawasan itu selain atasan langsung, ada pengawasan melekat, juga ada pengawasan fungsional. Dan ini semua mempunyai garis aturan tersendiri, termasuk Komisi Yudisial juga melakukan pengawasan pada aparatur peradilan, khususnya hakim, yang terkait dengan etika atau perilaku. Walaupun ada kecenderungan membedakan antara yang tugas teknis dengan etika, banyak hal yang masih ada yang kabur dan sebagainya. Apalagi awal-awal dulu berdirinya KY, ya. Sekarang sudah mulai membaik, mulai ada kejelasan mana yang menjadi fungsi-fungsi pengawasan KY, mana yang bukan. Itu. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, pada dasarnya adalah menjaga martabat, ya, kehormatan hakim, bukan kata pengawasan. Ini tetapi dalam breakdown dalam Undang-Undang Komisi Yudisial itu lebih mendekat pada istilah pengawasan. Dalam praktik bahkan juga hal yang demikian lebih dominan sifatnya. Dari sisi kata menjaga martabat dan kehormatan, hakim itu agak jauh dari yang kita harapkan. Ini yang perlu kita suarakan agar apa? Jangan sampai hakim menjadi takut dalam memutus perkara. Ya. Banyak hakim muda yang terus terang khawatir nanti kalau memutus perkara demikian berisiko akan dipanggil, akan diperiksa dan sebagainya. Padahal tidak melakukan KKN apapun. Ini yang perlu disikapi secara baik supaya rekan-rekan hakim tinggi sebagai orang senior, saya harapkan lebih banyak bisa mengangkat moralitas rekan-rekan hakim yang junior, memberi pembinaan yang baik dan memberi dorongan motivasi dalam hal menangani perkara secara profesional dan secara baik. Kewajiban pembinaan dan pengawasan, yakni melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahnya di dalam dan di luar kedinasan dan menyediakan sarana atau sistem kerja. Jadi ada hal yang wajib untuk diperhatikan dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan. Sifatnya harus menyediakan juga sarana dan sistem kerja. Tidak bisa kita tanpa menyediakan sistem kerja yang jelas, mekanisme yang jelas. Ya, kita harus pastikan sebagai atasan harus memastikan apa saja yang diberikan dalam hal pembinaan itu, juga apa saja hal yang
harus dilakukan pengawasannya, objek pengawasan itu harus jelas ya. Ini salah satu sistem dalam pengawasan atas pelaksanaan tugas. Juga tidak hanya di dalam kedinasan, juga di luar kedinasan. Ada seorang hakim yang kena hukuman. Pada waktu ditegur sama rekannya, wah saya kan bebas di luar jam kedinasan. Bisa melakukan apa? Padahal orang itu dalam pembinaan, diklat lah, ya, baru sedang dilakukan hukuman. Tetapi ngomongnya, aduh, kasihan. Pemahaman ini menentukan, karena masalah pemahaman akan menentukan juga pola perilaku. Pemahaman yang salah menjadikan perilaku juga salah. Ini. Jadi merasa di luar jam kerja itu bukan objek pengawasan. Ini yang juga bahaya. Padahal itu tadi saya sampaikan bahwa baru dalam rangka hukuman, tapi ngomongnya masih juga tidak paham. Jadi ini diperhatikan bahwa masalah pembinaan dan pengawasan selain di dalam jam kerja, jam kedinasan juga di luar kedinasan. Nah, pengawasan paling sedikit dilakukan dengan memantau, meminta laporan, mengidentifikasi, menganalisis, merumuskan tindak lanjut, dan mengambil langkah-langkah berkonsultasi ke atasan secara berjenjang. Jadi sifat pengawasan ya itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, objeknya apa? Materinya apa? Ternyata menyangkut sesuatu yang sifatnya pantauan, memantau, meminta laporan, mengidentifikasi, ya, menganalisis, merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah konsultasi ke atasan langsung. Jadi perlu ada identifikasi, ada pemantauan, ada pelaporan, ya, ada analisis, ya, juga merumuskan ada perlu tidaknya tindak lanjut. Terhadap temuan itu harus ada tindak lanjut. Ini terumus, ya. Terumus dalam Perma nomor 8 tahun 2016. Ya, bukan sembarang-sembarang kita. Ini karena ilmu manajemen itu sudah sedemikian rupa, jadi mempengaruhi pembuatan rumusan. Setiap ada temuan, ya harus ada tindak lanjutnya, ada rumusan tindak lanjut. Juga sampai atasan wajib menyediakan sistem, ya sistem kerja yang benar, sistem pengawasan yang benar, sistem pembinaan yang benar. Itu harus dilakukan bagaimana? Nomor 7, pembinaan dapat berubah menjelaskan pembagian tugas dan fungsi dan kewenangan, menetapkan dan menyetujui sarana kinerja, menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur kerja, membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas. Ini acuan yang sudah ditunjukkan oleh Perma nomor 8 tahun 2016. Dan semua jelas, ada aturan-aturan yang harus kita rumuskan, kita wujudkan, kita breakdown pada masing-masing satker, ya. Bukan alamiah begitu saja tanpa ada kita bikin rumusan, ya. Jadi semua harus ada bentuk konkretnya bagaimana kita melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, ya, dalam hal hubungannya kerja, sasaran kinerja, ya, penjelasan suatu, membuat menyepakati prosedur kerja dan sebagainya, ya. Biar kita tidak menyimpang, ya, menyimpang dari yang bersifat keharusan. 8. Atasan wajib menentukan dan melaksanakan tindak lanjut atas ketidaksesuaian dan merekomendasikan tindak lanjut. Ini. Jadi ini karena menyangkut pengawasan atasan langsung, jadi banyak nuansa isi yang hubungannya dengan temuan, tindak lanjut, ya, dalam hal ketidaksesuaian dan bagaimana rekomendasi atas tindak lanjut. Namanya hakim tinggi, hakim pengadilan negeri yang melakukan pembinaan. Prinsipnya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan menemukan sesuatu di bagian yang diawasi. Bagian dibina itu untuk apa? Dilakukan suatu rekomendasi dan tindak lanjutnya bagaimana.
Apa bentuk dari tindak lanjut? Nomor 9, petunjuk penyempurnaan, tindakan administratif, rekomendasi, tuntutan atau gugatan itu. Tindak lanjut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan dari kewajiban ya yang harus dipenuhi. Ini jika ada pelanggaran. 10. Pengaduan pidana, pengusulan penghargaan. Ini kemungkinan itu. 11. Penghargaan berupa promosi, mutasi, prioritas, kompetensi. Jadi kepada kita semua ini kalau fairnya ada yang berprestasi harus diberikan promosi. Ya, prioritas kompetensi dalam hal menuntut pendidikan, pelatihan yang memungkinkan untuk mendapatkan promosi jabatan. Ya, ada prioritas-prioritas yang orang punya kemampuan harus ditingkatkan kompetensinya. Ini. Dengan tidak ada, kemudian setiap ada prestasi perlu diberi sertifikat penghargaan. Ya, jadi kita upayakan walaupun perorangan sekalipun ya kita meniru Badilum bagaimana ada poin-poin 7 poin yang harus diberikan penghargaan. Nah, kalau kita ya menyesuaikan yang ada di situ tidak harus melaksanakan seperti yang Badilum, tetapi terhadap mereka yang berprestasi. Ya, pemantauan dari atasan langsung penting untuk menjadikan pertimbangan nantinya kita memberikan suatu piagam ya penghargaan. 12. Pembinaan dan pengawasan. Atasan langsung dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan secara berjenjang. Jadi tidak boleh hanya tegur-tegur lisan, enggak ada bukti. Di sini sudah jelas perma itu. Pembinaan dan pengawasan atasan langsung dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan secara berjenjang. Maka saya pastikan saya membuat form-form yang harus dipenuhi. Semua adalah bentuk dari pengejawatan konkretisasi dari Perma nomor 8 2016 ini. Jadi ini dasar hukumnya untuk memastikan kita bekerja sesuai aturan. Ya. Dan saya mencoba untuk membangun sistem kerja itu semua berdasarkan yang sudah distandarisasi kita SK-kan. Saya dasar legalitas suatu kinerja, suatu bentuk kinerja yang satu sistem kerja yang harus dipenuhi. Bukan model alamiah. Kalau zaman saya junior dulu adalah disuruh baru kerja. Tapi apa yang dikerjakan mengawasi yang asal datang. Kalau kita terus terang saya model job desk yang jelas. Objek yang diawasi apa. Dan semua harus terlapor secara tertulis. Meskipun tidak ditemukan pelanggaran atau temuan ketidaksesuaian. Tetapi harus kejelasan di bagian keterangan. Tidak ditemukan satu pelanggaran. Sudah terlaksana secara baik kinerja pada bulan berjalan. Itu. Jadi semua ada dasar yang harus dipenuhi ya, membangun sistem sesuai ketentuan yang jelas. Kemudian nomor 13, pelanggaran, sanksi dan penghargaan. Sanksi berupa sanksi ringan, sanksi sedang, berat. Tunjangan kinerja dan jabatan tidak dibayar. Ini kemungkinan sanksi-sanksi yang bisa dikenakan kepada pelanggar-pelanggar ya. Jadi hati-hati, terutama hubungannya dengan biasanya hakim atau pegawai diajak orang satu kampung atau apa untuk bertemu membicarakan perkara karena enggak enak hati lalu mendatangi. Ini kalau dipotret walaupun tidak terima apapun akan berisiko. Jadi jangan dilayani semua yang sifatnya pertemuan-pertemuan yang terkait dengan pekerjaan kita. Hindari karena berisiko ya pada kita. Walaupun kita tidak terima uang sekalipun, kalau direkam, dilapor, bisa saja kena sanksi. Ini kasihan ya kepada kita. Hati-hatilah. Ya, hati-hati kepada kita saling
mengingatkan, ya, masing-masing saling mengingatkan. Ya, saya termasuk yang mengingatkan diri sendiri, ya, tidak karena hanya secara, ya kebetulan saya karena pimpinan, jadi wajib mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang terutama justru saya ingatkan diri saya sendiri. Kemudian 14, atasan yang melakukan pengawasan dan pembinaan dengan baik dapat diberi penghargaan berupa promosi, mutasi, dan kesempatan prioritas pengembangan kompetensi. Ini, jadi tetap ada perbuatan yang baik, berprestasi akan harus diberikan penghargaan. Nah, ini, jadi ada reward and punishment. Ini kandungan-kandungan yang harus kita cermati secara baik, ya, dari Perma ini. Terima kasih. Tidak boleh kita mempromosikan sesuatu tanpa prestasi. Sekarang ada bisa, tetapi kita tidak terlalu mutlak berdasarkan merit system saja, juga senioritas. Mengapa pada para pejabat yang menduduki jabatan sudah mendekati 5 tahun dalam proses waktu, atau bahkan yang lebih. Saya amati banyak yang sejak 2015 itu harus segera dilakukan rotasi, ya. Nanti di bawah pimpinan Pak Wakil dilakukan Pak Berjagat untuk seluruhnya yang mendekati atau sudah di atas 5 tahun harus dilakukan rotasi, ya, karena ini menolong yang bersangkutan. Dalam jabatan Panmut namanya, perdata saja sampai 5 tahun atau sampai 10 tahun. Ya, yang sampai semuanya yang jabatan itu sampai 10 tahun. Lebih baik yang menjabat 5 tahun tapi 2 jabatan, Panmut Perdata, Panmut Pidana, daripada 1 jabatan 10 tahun. Karena dianggap komprehensif. Dan kebijakan Bapak Dirjen kepada Panmut yang ingin akan dipromosikan harus menjabat 2 fungsi, ya, tidak hanya 1 fungsi. Jadi kepanitiaan muda apa, pidana, perdata, tipikor, dan sebagainya. Lebih baik, lebih banyak. Karena dengan ini dianggap pengetahuannya lebih komprehensif. Karena hari-hari bekerja di bidang itu. Jadi jangan memandang, saya nggak mau pindah, jabatan saya itu udah nyaman saya. Nah, itu bukan jabatan kita. Jabatan negara yang kebetulan saat itu diisi oleh Anda. Harus dalam waktu tertentu, harus siap dimutasi. Harus siap belajar pada jabatan yang lain untuk pengetahuan yang lebih komprehensif, ya, baik sekretariatan maupun kepanitiaan sama, semua dituntut, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, harus siap menghadapi hal demikian. Kita lanjut pada Perma nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan, ya. 1. Pengaduan disampaikan melalui aplikasi Siwas, Mari pada situs Mari, layanan SMS, surat elektronik, faksimili, telepon, meja pengaduan, surat, dan atau kotak pengaduan. Jadi sarana-sarana yang memungkinkan kita bisa menganukan pengaduan, tetapi sekarang lebih ditekankan pada Siwas, ya, aplikasi Siwas. 2. Prinsip-prinsip penanganan pengaduan terintegrasi, objektif, efektif, efisien, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, kerahasiaan, adil, non-diskriminatif, independensi, netralitas, kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi independensi. Jadi prinsip-prinsip yang harus dijaga, dilaksanakan secara baik, terutama kepada rekan-rekan hakim tinggi yang atau hakim pengadilan negeri yang diminta, ditugaskan oleh ketua pengadilan atau wakil ketua pengadilan untuk melakukan pemeriksaan. Ini prinsip-prinsip yang harus diperhatikan betul agar tidak terjadi, ya, pandangan keliru, ya, anggapan yang keliru, atau tindakan yang sewenang-wenang dari atas hakim waktu melakukan pemeriksaan. Hati-hati. Kalau waktu saya hakim di PT Makassar maupun PT Surabaya, kalau saya ditunjuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, saya tidak mau duduk di atas, ya, harus sejajar.
untuk memberi kesan bukan dia terdakwa atau apa, tetapi dalam posisi yang kesejahteraan itu walaupun fungsi berbeda, untuk menghilangkan kesan bahwa saya dalam penekanan, ya, dalam orang yang diperiksa itu dalam hal penekanan, ditekan di rupa dalam posisi yang di atas oleh yang mengawasi. Jadi mari kita usahakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan kita jangan ada pada posisi yang lebih atas secara fisik, ya, duduklah yang ada keseimbangan. 3. Prinsip semua penanganan pengaduan merupakan kewenangan Badan Pengawasan, ya, Bawas RI. Itu semua adalah kewenangan Bawas RI. Nanti kemungkinan ada juga dilimpahkan prinsipnya itu, tapi tidak mengurangi hak, ya, inisiatif, ya, dari pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Bawas dapat mendelegasi penanganan pengaduan ke pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. 5. Pengadilan tinggi menangani pengaduan atas inisiatif sendiri atau atas perintah Mahkamah Agung. Hal yang sama dapat dilakukan oleh peradilan tingkat pertama dalam hal penanganan administrasi pengaduan. Jadi bisa saja atas inisiatif sendiri kita melakukan pengawasan, ya. Karena ini merupakan yang direkomendasi, ya, dimungkinkan. Walaupun secara asas, secara prinsip itu sepenuhnya kewenangan dari Bawas. Ada pusat, ya, jadi tarik seluruhnya ke pusat atas kewenangan untuk melakukan pengawasan itu. Namun masih ada sisi tertentu hal-hal yang dipandang oleh pengadilan negeri atau pengadilan tinggi bisa untuk melakukan pengawasan mandiri. Suatu saat saya pernah membuat tim pengawasan kepada karyawan yang memalsu putusan. Itu peristiwanya dua kali. Sebelum ketua saya sudah melakukan, itu waktu saya menjadi ketua juga ada pelanggaran demikian. Langsung saya bikin tim. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim, direkomendasikan untuk dikirim ke pusat. Turun pemberhentian tidak dengan hormat keputusannya. Jadi terhadap putusan kok dipalsu, itu kan sudah luar biasa ini, sudah luar biasa. Padahal karyawan ya cerdas tapi jangan cerdas tapi salah gitu loh. Digunakan. Nah, nanti suatu saat ya gimana belajar jadi pengacara atau apa, tapi janganlah. Kebetulan dia karyawan ya waktu itu. Tapi ya kalau dari sisi kecerdasannya, lah bisa bikin putusan. Ya, karyawan biasa, bukan sarjana lagi, tetapi salah ya, menempatkan. 4. Bawas dapat mendelegir. 5. Pengadilan tinggi menangani pengaduan atas inisiatif sendiri atau atas perintah. Sudah 5. 6. Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri wajib menyampaikan perkembangan pengaduan ke Bawas. Ini kadang-kadang kita kesulit untuk memanggil, ya, yang diperiksa. Suatu saat saya konsultasikan ada pengaduan karena waktu di pengadilan negeri belum ada tindak lanjut, kemudian lapor ke pengadilan tinggi, saya konsultasikan ke Bawas. Mengingat kalau di daerah yang kepulauan itu susah untuk mendatangkan dan biaya juga nggak ada dari pengadilan tinggi untuk melakukan pemeriksaan, saya konsultasikan, diberi satu arahan, sudahlah, minta Bawas untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Oke, akhirnya saya bikin surat ke Bawas untuk dilakukan pemeriksaan. Tindak lanjutnya saya sampai sekarang tidak tahu, ya, itu kewenangan dari Bawas untuk ditindaklanjuti atau tidaknya. Nomor 7. Penyampaian dan pengadministrasian pengaduan. Pengaduan diajukan secara lisan. Pelapor menghadap. Petugas memasukkan laporan pengaduan ke aplikasi Siwasmari. Pengaduan pelapor tidak mencantumkan identitas dapat ditindaklanjuti. Jadi, meskipun ya surat kaleng, ya, bisa aja ditindaklanjuti, ya. Biasanya itu menyangkut orang dalam. Ya, biasanya menyangkut orang dalam, ada kemudian dibuat
surat kaleng dan sebagainya. Maka kita mari berhati-hati ya. Meskipun kadang kita niat baik. Suatu saat seorang ketua pengadilan menggerakkan bersama-sama iuran untuk bangun taman. Dia iuran paling banyak. Ada yang cuma 50.000, ada yang 100 dan sebagainya. Terkumpul 1.600.000. Dia 400.000 sendiri. Tetapi diadukan, diadukan ya ke Bawas, turun tim Bawas melakukan pemeriksaan. Ini yang bersangkutan sampai setengahnya frustasi mau bunuh diri. Ya, sudah bunuh diri, tapi Allah masih menolong. Ya, tangannya dipotong, kemudian ususnya terpotong sudah. Ini. Jadi mari kita sama-sama hati-hati kalau niatnya itu untuk bersama-sama iuran bersama-sama gotong royong iyalah. Jangan dipandang sebagai pemerasan atau apa. Ketua malah lebih banyak itu iurannya sebenarnya. Ya itu. Kita harus melihat kecuali kalau memang pelanggaran terima suap, memeras ya, itu memaksa orang untuk melakukan sesuatu ya. Sifatnya bukan tugas dan kewajiban, namanya dipaksa untuk kerja. Ya, sebenarnya bukan dipaksa lo kerja. Ya. Jadi hati-hati, yang melapor juga harus yang sesuai lah, yang layak lah. Mana yang perlu dia lapor, mana yang tidak itu. Ya. Kalau sifatnya kebersamaan, iuran kebersamaan, dan semua berpartisipasi yang tidak tahu memberatkan, ya saya kira untuk kemajuan bersama organisasi, saya kira tidak ada salahnya. Ya, tidak ada salahnya. Jadi di sini kemungkinan kemudian kalau orang yang tidak paham melakukan pelaporan juga harus diakomodir. Kita harus memberi layanan untuk memasukkan kepada laporan SIWAS ini. Aturan ini memungkinkan demikian. 8. Petugas meja pengaduan ke aplikasi SIWAS. Jadi ada petugas pengaduan harus melayani pengisian pengaduan itu ke aplikasi SIWAS. 9. Pengaduan wajib dikelompokkan berdasarkan jabatan. Ya, perintah di peraturan itu. Penelaahan pengaduan untuk memastikan pengaduan ditindaklanjuti atau tidaknya. Itu tapi terus terang kalau kita kadang menelaah dianggap salah oleh yang melapor. Jika kita juga dilapor, itu yang susah. Ya, karena apalagi kewenangan pengaduan ini pengelolaannya pada Bawas. Sehingga apalagi yang saya cerita tadi menyangkut biaya banyak untuk manggil, pemeriksaan dan seterusnya pada saksi pelapor. Siapa yang nanggung? Mau tidak mau kita harus siapkan memanggil pun pakai biaya pemanggilan dan seterusnya. Rangkai surat dan seterusnya. Ini harus bijak kita mensikapi secara baik ya. Bagaimana kita kembalikan ke Bawas yang kemungkinan anggarannya itu memang untuk pengawasan. Kalau kita pengawasan daerah itu bukan untuk terutama untuk pengawasan kasus ya. Itu ya Pak Samsul ya, pengawasan itu lebih banyak pada pengawasan reguler yaitu 6 bulan sekali itu. Dan penelaahan 11. Dimasukkan ke SIWAS paling lama 5 hari sejak penelaahan dilakukan. Jadi setelah ada disposisi untuk ditelaah, kemudian gimana sesuai tidaknya. Kalau tadi kemungkinan kita dari telaah gitu tidak memenuhi ya tidak boleh dilanjutkan. Kalau memenuhi harus dimasukkan ke SIWAS ini. Pengaduan 12. Yang ditindaklanjuti yang memenuhi kriteria pelapor jelas, materi logis, memadai. Jadi ini laporan jelas, kemudian materi logis dan memadai. Tetapi bisa aja yang sifatnya pelapor tidak jelas untuk ditindaklanjuti. Nomor 7, pengaduan identitas pelapor tidak jelas ditindaklanjuti jika materi logis.
dalam hal pelaporan jelas, tetapi materi tidak jelas untuk dikonfirmasi. Nah, itu. Jadi meskipun pelapor jelas, ya orangnya yang melapor itu jelas, maka tetapi materi materi itu tidak jelas, itu agar dikonfirmasi. Ada pengawasan, ada konfirmasi, ada klarifikasi, ya itu beda-beda. Kalau pengawasan mesti kita harus memberi rekomendasi. Jangan sekali-kali kita melakukan pengawasan tidak memberi rekomendasi. Gitu. Direkomendasi apa? Diberhentikan tidak dengan hormat, namanya. Dikenakan sanksi penurunan pangkat atau gaji berkala, itu dan seterusnya. Jadi yang hukuman disiplin ringan, sedang atau yang berat. 14. Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti jika pelapor tidak jelas, tidak disertai data. Pengadu identitasnya tidak jelas, substansi tidak jelas. Ya. Ini jelas ya. Kalau substansinya tidak jelas, pengaduan tidak jelas, ya, objek yang dilaporkan tidak jelas, tidak disertai data, ya, itu nggak perlu ditindaklanjuti. Tidak semua tidak lanjut. 15. Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti diberitahukan alasannya ke pelapor. Jadi pada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan hakim terutama atau atasan langsung untuk memperhatikan betul dalam hal pengaduan tidak ditindaklanjuti harus memberikan alasan yang jelas apa yang menyebabkan pelaporan itu tidak ditindaklanjuti. 16. Dalam hal penanganan pengaduan, baik pelapor maupun terlapor memiliki hak-hak tertentu. Nah ini hak-haknya harus dijunjung tinggi. Jangan sampai hak-hak tertentunya itu dihilangkan. Nanti jadi bumerang ya, bagi pemeriksa. Ya. 17. Terhadap laporan yang dilakukan pemeriksaan, dibuat laporan hasil pemeriksaan. Ini wajib membuat laporan hasil. Tidak boleh memeriksa tanpa membuat laporan. Bahkan untuk tingkat pemeriksaan harus ada. Karena tadi saya katakan ada klarifikasi, ada konfirmasi, ada pemeriksaan. Itu beda-beda. Untuk pemeriksaan itu terus ada rekomendasi. Atas hasil laporan pemeriksaan ditindaklanjuti jika terbukti dan ditutup jika tidak terbukti. Ini jelas, jadi tidak boleh sembarang itu saja. Dalam hal terbukti wajib ditindaklanjuti. Dalam hal tidak terbukti wajib ditutup. 19. Setiap pengaduan wajib didokumentasi atas data yang ada. Ya, jadi data-data yang terkumpul, yang ada, semua wajib didokumentasikan. Ini untuk pembuktian baik yang terbukti maupun yang tidak terbukti, bahkan untuk yang tidak terbukti pun wajib kita memberikan alasan. Ya, ditutupnya pelaporan kepada pelapor. Ini pertanggungjawaban kita kepada pelapor. Itu. Jadi ini memberi ajaran kepada kita profesional, ya, kepada rekan-rekan hakim dan seluruh karyawan. Karena praktiknya hakim itu kan hanya merintah-merintah nanti dalam urusan. Yang mencatat adalah pegawai. Ya, pegawai. Kalau di sini istilahnya admin, ya, admin. Ya, ini wajib tahu juga prinsip-prinsip pemeriksaan yang dikandung dalam perma ini secara baik. Agar apa? Kita ada pedoman ya, dalam melakukan pemeriksaan dalam tidak salah, ya.
Kita lanjut pada maklumat. Pelayanan nomor 1 tahun 2017. 1. Meningkatkan efektivitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku hakim, aparatur Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawahnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan baik di dalam maupun di luar kedinasan secara berkala dan berkesinambungan. Jadi ini acuannya kita mengapa melakukan monef bulanan, 6 bulanan, 1 tahunan, dan ya ini ada dasarnya untuk prinsip peningkatan pelayanan, ya, agar pelayanan itu bisa berjalan baik. Karena adanya satker pasti ada tujuan, ada maksud, ada kepentingan yang harus dikandung di dalamnya. Jadi ada misi, visi, dan sebagainya, itu ada hubungannya dengan satker yang dibentuk itu. Memastikan tidak ada lagi hakim dan aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan, dan martabat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Ini kata-kata memastikan ini yang sifatnya istilahnya menggerakkan jiwa kerasnya, ya, mendorong jiwa kuatnya agar apa di antara kita itu tidak terdapat aparatur yang mengarah ke merongrong atau merendahkan kewibawaan, kehormatan maupun martabat. 3. Memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan Mahkamah Agung, khususnya di bidang kepengawasan dan pembinaan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Ini perlu dipahami Perma 789 secara baik. Juga di keputusan Ketua Mahkamah Agung, keputusan 071 garis miring KMA, garis miring SK, garis miring 5 Romawi 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, di mana telah diubah dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 069 KMA SK 5 Romawi 2009 tentang perubahan pertama dan atas keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 71 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung dan peradilan berada di bawahnya. Jadi itu harus dipahami, semua keputusan ini harus dibaca secara baik, walaupun kita kadang-kadang ya merasa berat, tetapi selagi kita menjabat ya sering-sering membaca, sering-sering memahami, sering-sering mengerti. Ya. Mahkamah Agung akan memberhentikan pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Selain itu, Mahkamah Agung juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada hakim maupun aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses di pengadilan. Ini jadi hati-hati, ini sudah ada ketentuan yang merubah, ya. Perbuatan kita prinsip ditanggung kita. Tetapi kalau ada perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh anak buah, pimpinan dapat dipertanggungjawabkan selagi tidak memberikan pembinaan dan pengawasan secara baik, secara kontinu, berkala. Ya, maka insya Allah ya di sini sudah saya tetapkan model-model pengawasan, model monitoring evaluasi, sistemnya juga form-form yang harus dipenuhi. Ini semuanya adalah untuk melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Ya, kalau masing-masing hanya sifatnya abstrak, hanya kita baca doang, tidak kita konkretisasi, ini berarti kita belum melaksanakan secara baik. Kita upayakan seluruh kegiatan yang ada 1 tahun dari bulan Januari sampai Desember sudah kita rencanakan sedemikian rupa, termasuk pelaksanaan tugas, pengawasan. Jika di antara Bapak Ibu sekalian tidak melaksanakan tugas itu,
sebagai pimpinan, insya Allah saya sudah memberikan satu guidance yang jelas pasti, ya, termasuk bagaimana monep-monep yang ada, ya, kepada yang tidak melaksanakan ada risiko-risiko, ya, risiko yang harus dipenuhi, mengingat apa yang sudah digariskan, yang sudah dibikin sistem dengan rupa berdasarkan aturan yang jelas. Itu jika tidak terpenuhi tentu ada mengandung sanksi, ya. Saya bukan menakuti, tetapi ini semua aturan untuk memberikan warning kepada kita. Saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian itikadnya baik untuk melaksanakan semua dengan baik. Saya terima kasih juga yang kecil saja umpamanya kita contoh mengenai pemeliharaan taman, ya. Kemarin waktu melakukan rapat bulanan pleno tidak merupakan temuan. Kemudian saya ingatkan, nah ini kelihatan sekali baik hakim pengawas bidang maupun bagian kasub itu tidak memberikan data yang konkret yang benar. Jadi alhamdulillah ternyata sudah dilaksanakan. Tetapi harapan saya semua harus terdata konkret dalam form-form yang sudah disiapkan. Untuk bukti kepastian kita punya data, punya evidence, punya bukti. Perilaku kita itu berkembang, perbaikan, tindak lanjut dari temuan yang ada. Temuan banyak, bukan masalah, sepanjang ada perbaikan dan tindak lanjut. Tetapi tidak ada temuan bukan berarti hebat. Karena apa? Berarti bisa saja menisbikan sesuatu yang seharusnya diperhatikan. Itu. Karena itu ya, kepada seluruh warga pengadilan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh maupun pengadilan negeri sewilayah PT Banda Aceh, kiranya sebagai pimpinan saya berupaya maksimal, ya, untuk memberikan pemahaman, internalisasi dan sosialisasi kepada seluruhnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Pada saat ini detik pun sudah diketahui oleh yang lain. Karena apa? Medsos itu begitu cepat. Juga digital ini juga sangat begitu cepat memberikan informasi kepada kita. Jadi berlakulah yang terbaik sesuai aturan yang ada, yang bisa kita berbuat, berprestasi yang terbaik yang memungkinkan kita bisa lakukan. Saya kira itu, karena saya kira sudah ada 1 jam yang kita lakukan. Prinsipnya hari ini saya memberikan sosialisasi, juga nanti siang saya mau ke Polda untuk menindaklanjuti berpadu, sedikit ada kesalahan mungkin atau pemahaman yang keliru bukan dari bidang yang kemarin ikut menggodok, tapi pihak yang luar yang pas menjabat langsung memberi suatu instruksi atau apa, sehingga selama ini sudah berjalan malah mengalami stagnasi mulai kemarin. Ya, itu sesuai laporan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh. Ya, semoga yang PN-PN lain tidak mengalami. Setelah saya teliti, sebenarnya perjanjian yang dibuat oleh Pengadilan Negeri dengan Polres, dengan Kejaksaan, itu tidak ada salahnya. Karena di situ sudah jelas menekankan proses administrasi di perkara itu secara elektronik berpadu. Nah, ini sudah jelas itu prosesnya harus dilakukan, tetapi pemahamannya masih ada yang keliru, menganggap tidak termasuk proses pelimpahan berkas perkara. Nah, ini. Padahal itu inti dari proses berpadu adalah proses pelimpahan perkara. Nanti karena di berkas itu otomatis ada penahanannya, ada penyitaannya, ada penggeledahannya, ada bukti-bukti dan lain-lain. Ya, jadi satu, otomatis yang induknya masalah di situ. Kalau ini di stop kasarnya, itu menjadi kesulitan kita. Saya coba untuk mengatasi, ya, saya juga tadi malam minta data perjanjian yang antara atasan Ketua Mahkamah Agung dengan kementerian-kementerian yang lain dan Jaksa Agung maupun kepolisian. Ya, semoga ini menjadi suatu pembelajaran kita semua untuk kebaikan.
Ya kalau pengadilan tinggi saya amati tidak ada kesalahan yang cukup berat di dalam pembuatan perjanjian MOU itu, karena kita memang tidak menerima pelimpahan berkas. Ini nggak ada item tentang pelimpahan berkas ke pengadilan tinggi, nggak mungkin itu kalau dari penyidik ke pengadilan tinggi itu. Jadi kalau dimuat malah nanti jadi menyalahi aturan. Ya, gitu. Ini yang dipahami secara keliru. Ya, saya nggak tahu mengapa ya terjadi demikian. Ya, semoga nanti bisa saya coba datangi dengan Pak Firmansyah, ya, dengan Pak Takwadin, nanti untuk kita ke sana agar bisa kita cairkan. Semangatnya adalah kita sama-sama mensukseskan. Karena apa? Dengan model lama kita sudah tidak bisa lagi memproses. Karena perkara nomornya pun harus nomor yang masuk di berpadu. Berlanjut juga tidak ada lagi ini upaya banding kasasi dengan model bundel A, bundel B, yang terima kasasinya tidak ada menerima Mahkamah Agung tentang bundel A, bundel B. Otomatis nanti kalau berpadu ini tidak terlaksana, dengan sendirinya mereka dirugikan, tidak bisa menggunakan upaya hukum, ya kasasi maupun PK. Ini kan tragis, ya, tragis. Nah, kalau tidak dilakukan sesuai yang dimaksud dengan aturan yang baru, ini kan mempersulit kita, ya. Ya sebagai orang yang bertanggung jawab, saya berusaha untuk cepat mengatasi masalah, ya. Semoga pengadilan-pengadilan negeri saya himbau secara baik bisa bekerja sama pada masing-masing APH untuk bagaimana kita selalu koordinasi, komunikasi, dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan yang memungkinkan untuk terlaksananya berpadu secara baik, secara lancar, ya, dan dimudahkan semua. Nah, ini juga kepada rekan-rekan hakim tinggi pengawas untuk sedikit banyak untuk selalu monitor, ya, monitor pelaksanaan berpadu masing-masing pengadilan negeri untuk memberi saran, masukan, dorongan, dan pembinaan bagaimana agar ini program utama dari Bapak Ketua Mahkamah Agung itu bisa terlaksana secara baik. Juga para panmut, para panitera untuk bisa memberikan bimbingan, arahan untuk terlaksananya berpadu. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 10.30 lah mendekat. Saya kira tidak perlu terlalu banyak ada pertanyaan karena Bapak Ibu sekalian itu sudah memahami. Jika belum, boleh buka website pengadilan tinggi, ya, itu nanti ya, memungkinkan kita ini untuk selalu bisa membaca, mengerti. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.